Halo, halo. Dengeran? Halo, nama gue Rafli, umur 33 tahun. Gue salah satu owner Koti yang berada di Jalan Raya Nusantara, Depok, tepatnya depan sekolahan Al Muhajirin. Awalnya dulu gue buka di daerah Jalan Komodo yang manfaatin ruang kosong sama garasi, niatnya cuma buat tongkrongan temen-temen lah. Ternyata responnya orang luar pun akhirnya banyak, dan gue memutuskan maksudnya harus pindah tempat yang memadai karena udah semakin banyak orang yang datang. Akhirnya gue pindah ke Jalan Nusantara ini, udah berjalan 3 tahun. Awalnya emang karena buat tongkrongan doang ya, kita ngejual ya minuman aja buat nongkrong, santai, kopi, segala macam. Ketika pindah Nusantara responnya banyak, akhirnya dari customer juga, oh kalau nongkrong di Koti nggak bisa makan nih, harus keluar segala macam. Di 3 bulan ke belakang ini kita coba buat nambahin menu makanan, dari basicnya ayam sama daging sapi dan nasi, ada spaghetti dan lain-lain gitu. Menu kopi banyak sih, ada yang manualan, maksudnya ada kopi susunya, tapi base sih sini kopi susu gula aren. Karena paling favoritnya gula aren. Kalau dari kopi kita paling murah itu di 25.000. Kalau paling mahalnya itu di 33.000. Kalau makanan itu dari 25.000 sampai 38.000. Ya 55.000 makan minum lah di sini. Kalau buka sebelum pandemik, gue buka dari jam 8 karena pasar gue ada ibu-ibu yang nganter sekolah anaknya. Tutupnya itu di jam 11. Nah kalau sekarang ya jam 11 malam. Kalau yang sekarang pandemik itu gue buka di jam 9, tutup itu di jam 9 juga. Insya Allah pengen ada cabang, yaitu adanya di Depok 2, Jalan Sentosa Raya. Insya Allah November ini akan dibuka. Kalau yang di Depok 2 itu lebih beda. Yang pertama tempatnya bukan seperti kayak sekarang yang ruko, dia lebih besar. Dari minuman mungkin masih sama, ada yang baru aja. Kalau yang makanannya itu dia beda dengan yang sini. Basicnya masih sama, cuman menunya beda. Kalau di sana mungkin lebih kurang dari, kalau yang di sini kan lebih ininya tuh pasta gitu. Kalau di sana enggak. Ya basicnya sama sebenarnya daging, cuma gua agak sedikit ngurangin ke pastanya gitu. Selain punya toko, rencana punya toko yang baru, punya coffee shop yang baru, ada rencana planning lain nggak selain coffee shop? Gue pengen nyoba ke makanan sih, mau pengen coba develop makanan, entah itu kue entarnya gitu ya. Makanya dari 2 ini tuh gue jadi kayak trial buat gue nambahin menu makanan, donat atau makanan cemilan segala kue gitu. Nantinya ada next pengen buat toko kue. Ini bangunannya awalnya 2 lantai, cuma sekarang 3 lantai. Atasnya gue bikin rooftop, lantai 1-nya itu gue bikin no smoking, lantai 2 dan lantai 3 itu smoking gitu. Karena lebih banyak orang yang datang ke sini untuk ngopi, minum sembari ngerokok gitu loh, ngobrol segala macam. Jadi area lantai 1 itu kebanyakan orang yang benar-benar mau kerja, ngerjain tugas. Suasananya lebih tenang lah, lebih hening gitu loh di ruang no smoking. Karyawan untuk yang tetap itu cuman ada 5, sisanya part time. Awal modal itu buka di Komodo itu sekitar 10-15 jutaan, ya kurang lebih lah. Dan sekarang kalau betul income-nya berapa? Kalau per hari masih di 3-4 juta, di weekend ya 5-6, bahkan kadang-kadang 7 lah, lumayan lah.
Ya buat sebulannya ya 60 sampai 70. Dari semenjak gue pindah ke sini, gue ngurus ini tahun 2018 ya. Setahun berjalan pandemik 2019 sampai 2000 ya sampai sekarang ya bukannya ya gitu. Kita dari rame tempat, udah banyak notice orang yang tahu tempat sini, akhirnya kita harus tutup. Dan biar gimana pun tetap harus jalan usaha, maksudnya ya udah kita buka dengan seadanya, main online, kita bikin gimmick-gimmickan demi tetap harus berjuang gitu menjual produk. Ya itulah kalau gue buat kopi karena lihat lingkungan aja sih sebenarnya. Ternyata di sini banyak anak sekolah segala macam ya, target audiens gue sih menengah ke bawah. Jadi kayak mahasiswa yang masih sekolah, kerja, ya itu aja sih untuk saat ini ya. Karena gue ngeliat lingkungan gue seperti itu gitu loh di sini. Oh ternyata lebih banyak tuh anak sekolah, anak kuliah yang demennya nongkrong. Makanya gue buka tempat yang benar-benar buat asik nongkrong, ngobrol, ataupun lo ngerjain kerjaan, tugas gitu loh. Itu aja sih. Berarti dari semua kalangan ya bisa jajan di sini. Iya, kalau kalangan pengennya nge-grab semua kalangan gitu loh, tapi mayoritas audiensnya sini paling besar tuh itu gitu loh. Di remaja yang demen nongkrong, ya nggak luput lah. Kafe kan incaran anak-anak muda ya buat nongkrong. Wah aja sih. Selain offline jualan, main di online juga kan platform? Main di online gue, main di GoFood, Grab, ya kan, Shopee juga ada. Ya. Tapi kalau range-nya nih, lebih banyak orang datang offline atau online? Untuk saat ini karena gue konsepnya kafe, gue jual tempat gitu. Maksudnya gue menyediakan tempat. Jadi kebanyakan tuh orang yang dine in, maksudnya orang yang datang gitu loh. Dia pengen nongkrong bareng sama temennya gitu. Kalau buat online-nya ya alhamdulillah ya, tapi besarnya itu ya lebih besar yang datang gitu, yang dine in ketimbang yang online. Kalau selama gue ngejalanin usaha ya apapun usaha lo, berapapun modal lo, pada intinya ya lo harus tekunin itu sih. Maksudnya ya semua usaha, semua pekerjaan itu ada resikonya pasti gitu loh. Tapi ya itu dalam proses tuh pasti lo bakalan bisa pelajari itu gitu loh. Lo jalanin, lo dapet kendala seperti apa, kayak gimana. Kalau kita dengar cerita orang, oh usaha ini, kita ngeliat usaha orang, wah ini keren lo buka kopi gini, tapi kita nggak tahu prosesnya itu yang menurut gua kurang sih. Lo jalanin aja, lo coba apapun usahanya, berapapun modalnya, nah nanti lo bakalan dapat proses itu tuh yang bakalan lo seperti apa sih nanganinnya segala macam gitu loh. Ya untung besar ya menurut gua bonus sih. Semua proses gitu maksudnya. Kalau lo berani ngejalanin proses itu, ya insya Allah gitu loh. Makanya tadi gue bilang apapun itu ya lo harus tekun gitu. Rugi pasti pernah. Nah itu kan sebagian dari proses ya. Maksudnya ya itu resiko gitu. Lo menjalankan bisnis, modal kecil modal gede, balik lagi ke resiko, ya itu. Ya pasti ada rugi. Nah gimana kita cara membangunnya aja, maksudnya gimana nih anjing. Karena emang usaha nggak luput dari untung dan rugi kan, dua resiko itu. Ya, ketika untung ya bonus, ya berarti bisnis lo berhasil gitu.
kalau dari awal buka itu ya itu kita udah beli alat apa segala macem ya kan, bayar orang ya, kita nggak ada pembelinya gitu loh ya. Kita harus putar otak gimana caranya tetap produk kita yang kita jual gitu laku ya. Nggak, kalau lu menjalankan proses itu dengan oke, maksudnya ya nggak terlalu besar sih resikonya gitu loh. Rugi mah ya bagian dari sebuah usaha menurut gua. Kalau nominal sih ya udahlah gitu loh. Terus gimana cara bangkit dari keterpurukan, dari kerugian itu? Ya sebenarnya ketika lo membuat usaha itu kan dari niat itu udah sebagian dari doa kan. Apapun jalannya nanti lo untung atau rugi ya lo tetap niat lo tetap usaha gitu loh. Lo tetap gimana caranya ya membangun benar-benar bisnis lo yang sesuai cita-cita lo gitu loh. Gak ada semua orang apapun itu jalanin niat yang mau hancur gitu loh. Itu aja sih pesan buat teman-teman yang mau usaha ya, lo apa ya, lo harus coba aja dulu gitu loh. Apapun itu lo mau usaha apa, lo harus terjun dulu. Karena menurut gua hal paling penting tuh lo ngerasain prosesnya. Jangan melihat orang ya udah sukses, wah ini nih lagi tren atau apa ya. Itu sih coba aja dulu, nanti lo bakalan dapet tuh ininya, feelnya, maksudnya gitu. Oh iya gue di bidang ini nih,